Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Novita Ade Intan Putri di podcast Inspirasi. Pada hari ini saya sudah kedatangan tamu, yaitu spesial penulis muda dari Banjarnegara. Kita bedah tuntas apa saja yang beliau tulis dan kenapa dari buku-buku itu tersebut muncul. Oke, kita sapa terlebih dahulu yaitu Bapak Arif Suyono. Selamat sore, Pak. Selamat sore Mbak Novita, sehat? Ya, sehat. Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Bapak Arif Suyono, kalau boleh tahu nih, ini kan di sini banyak sekali buku-buku dari berbagai macam judul dan sudah sampai berapa buku? Sampai hari ini saya menulis sampai hari ini 21 buku. 21 judul buku? Ya, dan semuanya ber-ISBN ya. Wow, luar biasa. Jadi bukunya bukan yang ditulis lalu diterbitkan saja enggak. Saya nggak punya penerbit, tapi bisa menerbitkan buku di penerbit besar dan sampai hari ini 21 buku. Awal mulanya bagaimana nih, Pak? Kalau bercerita tentang menulis buku, sebetulnya tidak ada cita-cita jadi penulis buku, nggak ada. Tidak ada cita-cita tapi tiba-tiba 21 buku nih. Ya, karena kayak gini Mbak Novita, jadi ketika saya sudah duduk nulis misalkan gitu ya, dari kata per kata, nanti tidak terasa tahu-tahu sudah banyak lembar. Dan akhirnya kalau digabungkan menjadi sebuah kalimat, jadilah sebuah buku. Kayak gitu. Memang awalnya itu suka membaca atau lebih suka menulis? Membaca sangat suka ya. Nah, jadi sangat suka membaca. Dari hasil baca itulah menjadi sebuah gudang kalimat, di dalam otak ini. Dan baca itu kalau menurut saya kan nggak cuma kita membaca buku, tapi bagaimana cara kita membaca kehidupan. Wow, ya, dalam nih. Ya, kehidupan yang mungkin terjadi di orang lain itu nggak harus terjadi dalam hidup kita atau dalam diri kita. Oke, berarti dari buku-buku yang ini kan ada nih, guru kehidupan. Guru kehidupan ini apakah berguru dari kehidupan sendiri atau dari banyak inspirator di luar sana? Ya, ini yang tadi saya sebut bahwa hidup kita itu tidak harus mengalami. Ya. Artinya apa yang dialami orang bisa kita ambil pelajaran untuk kebaikan dalam hidup kita. Contoh ini adalah pengalaman-pengalaman yang saya rekam dari orang-orang hebat. Orang-orang hebat itu tentunya yang ketemu, lalu saya terinspirasi dan kisahnya itu menarik. Saya tulis menjadi sebuah buku dan saya kumpulkan di sini. Ini memang pengalaman mereka semua. Dan saya tidak mengakui bahwa itu adalah saya, tidak. Tapi saya menulis dan merekam sesuai dengan apa yang mereka ceritakan tentang kehidupan mereka. Lalu saya kumpulkan menjadi sebuah buku di sini. Ya, apa yang mereka alami saya gabungkan, dan ketika membaca ini maka kita akan banyak terinspirasi dalam kisah kehidupan mereka. Yang artinya ketika itu pas cocok dengan apa yang kita alami, kan kita nggak perlu mengalami itu, tapi ambil pelajaran saja dari mereka. Setelah seperti mereka itu, kedepannya seperti apa gitu. Ini banyak sekali di sini kisah-kisahnya. Berarti berguru dari pengalaman orang-orang yang di sana, cara mengatasi masalah dalam kehidupannya agar mencapai kesuksesan di titiknya mereka masing-masing. Betul. Dan ini dari banyak profesi. Ada dosen di sini, ada bupati, ya, ada penulis, ada pengusaha. Jadi tidak cuma satu profesi. Dan mereka bercerita itu didetek kesuksesan mereka loh. Jadi sudah melalui asam garamnya kehidupan, di-share pengalamannya di sini dari berbagai versi dalam bidang mereka profesinya yang bermacam-macam. Jadi tidak hanya satu profesi saja. Berarti lengkap nih guru kehidupan bagi kalian. Wah, luar biasa. Di titik jenuh sekarang ini bingung mau menjadi apa, ataupun pekerjaan saya kok seperti ini. Mungkin ini dapat menginspirasi. Ya, inilah intisari. Jadi saya berjalan dari masa ke masa, ini dari tidak cuma 1 bulan 2 bulan, 2 tahun belajar mempelajari tentang profesi seseorang sampai dengan 24 lebih profesi itu, dan ketemulah orang-orang hebat yang saya kumpulkan di sini.
dan menghasilkan sebuah buku. Ya, dalam perjalanan itu buku ini yang saya tulis ini, The Understand ini adalah keajaiban dari sebuah kata, tapi kata itu sebetulnya saya rekap dari perjalanan ini. Jadi perjalanan ketemu ketemu orang ke orang, sukses dalam dunia dosen misalkan, sukses dan dunia moderator, dunia MC, lalu sukses dalam dunia usaha gitu. Saya gabungkan, itu ada kunci-kuncinya gitu. Dan itu tuh kurang membongkar suksesnya banyak orang, maksudnya mereka yang mengalami enggak sih orang tiba-tiba bocoran betul, kehidupan nih, bukan bocoran soal tapi bocoran kunci kehidupan. Dari kisah mereka itu sebetulnya ada satu hal yang memang kunci mereka itu sukses, walaupun kehidupan mereka panjang dari waktu ke waktu itu digabungkan menjadi sebuah cerita yang mungkin banyak yang dialami, hujan, panas, sedih kayak gitu dan sebagainya dialami, itu ada ceritanya di sini. Tapi itu ternyata ada kuncinya. Kenapa mereka tetap konsisten? Kenapa mereka tetap bertahan? Iya, hingga akhirnya mencapai titik di mana mereka mencapai tujuan kayak gitu, titik tertinggi. Nah, kunci itu saya jabarkan dalam buku The Understand ini. Kayak gitu. Mungkin kalian yang butuh kunci jawaban kisi-kisi kehidupan bisa belajar di guru kehidupan dulu, lanjut kalau udah paham tentang kehidupan, pengen tahu trik suksesnya, pengen tahu titik tertingginya itu gimana, berarti ya. The Understand sendiri itu unik ya, karena ini judulnya adalah artinya sendiri yang mengerti. Ya, jadi orang-orang yang memang tidak punya rasa penasaran gitu, tidak mau mengerti, ya mungkin nggak tertarik juga untuk baca ini gitu. Dan apa yang tahu-tahu aja. Iya, bukan yang ngerti tapi yang tahu-tahu aja. Oke. Oke, dan sekian 29 buku, mana anak tersayang? Buku yang paling spesial ya. Ya, spesial. Spesial itu adalah yang Happy Parenting. Oke, Happy Parenting kenapa? Happy Parenting ini kenapa saya sangat suka dan spesial dengan buku ini? Ini saya tulis ketika saya sudah menikah ya, sudah menikah dan punya anak. Wow. Kayak gitu. Lanjut. Lalu dari banyak dan luasnya pengalaman dan buku yang saya tulis itu, ternyata permasalahan-permasalahan kecil muncul di anak saya sendiri kayak gitu, muncul. Dan kenapa ini nggak kita jadikan bahan gitu. Nah, waktu itu 2019 saya masih ingat, itu saya dari sekolah ke sekolah, dan sekolah-sekolahnya itu adalah sekolah PAUD-TK. Nah, mengumpulkan bahan dari ibu-ibu yang anak 1, anak 2 di PAUD-TK, ternyata sesuatu yang kecil yang tampak atau tidak tampak sebelumnya itu sebuah masalah bagi saya, itu ternyata masalah bagi ibu-ibu kayak gitu. Contoh, survei berapa PAUD-TK atau banyak, berapa ratus orang yang ketemu? Banyak, bahkan ini saya tulis di sini, ini hampir 1000 sekolah ya se-Indonesia gitu. Iya. Surveinya sampai segitu. Iya, itu banyak banget, nggak cuma PAUD, TK, tapi RADA semuanya gitu. Pokoknya yang usianya di bawah PAUD, TK itu masuk. Dan itu dulu ini awalnya adalah tentang parenting, seperti kegiatan parenting. Contoh kayak gini, ada di sini judul parenting, cara menyelesaikan anak yang kecanduan HP menjadi lupa HP dalam hitungan menit kayak gitu. Dan itu laris sekali, paling banyak diminta ketika kita tawaran ke PAUD, TK kayak gitu, karena ternyata itu hampir setiap titik dari desa, kota, anak-anak itu kecanduan HP kayak gitu. Ya, mungkin hari ini pun masih kayak gitu. Ya, jadi karena teknologi yang semakin berkembang, salah satunya adalah gadget ya, itu yang sibuk lalu cari aman, kasih HP saja, anak sudah tidak nangis misalkan kayak gitu, tapi belum berpikir efek ke depan setelah dia hari-harinya dengan HP, lalu akhirnya ketergantungan dengan HP, akhirnya tidak bisa lepas dengan HP, lebih lengkap ke HP daripada ke orang tuanya. Nanti selanjutnya kalau sudah lengkapnya ke HP, lalu nggak mendengarkan apa yang dikatakan ibu,
lebih mendengarkan apa kata HP Ya, kayak gitu. pasti. Iya, kalau kata HP itu bagus, kalau tidak ya Itu tidak bisa diambil. ya itu. Jadi banyak hal yang ditulis dalam buku ini dan ini spesial. Dan inspirasi atau sentuhan pertama ketika saya menulis ini, kenapa ini jadi spesial, karena anak saya dulu yang pertama itu Arsila Yaza Arifin ya, itu kecanduan HP. Lalu setelah ke PAUTK ternyata itu merata, hampir setiap anak itu mengalami hal yang sama ya. Berarti Kecanduan Arsila HP. tidak sendiri, banyak temannya. Iya, artinya itu ternyata bahasa alam ya, permasalahan kebanyakan ibu-ibu seperti itu. Banyak hal selain kecanduan HP itu ternyata hal yang tidak pernah saya pikirkan. Contoh, anak yang tidak suka dengan sayur misalkan, itu banyak juga ternyata. Juga yang tidak suka sayur. Pasti lebih sukanya ya telur, gorengan, sosis, gitu. Iya, dan itu ternyata jadi masalah buat ibu-ibu muda ya, kayak gitu. Nah, akhirnya kan anak yang tidak suka sayur menjadi suka sayur dalam hitungan menit. Dibahas juga di sini, yang saya tulis juga di sini. Jadi itu saya kumpulkan dari banyak saya berkunjung ke PAUTK dan menemukan masalah-masalah itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, contoh anak yang tidak mau ditinggal oleh ibunya. Ketika dia baru masuk sekolah, dia nggak mau ditinggal. Kalau nggak mau ditinggal, artinya dia tidak percaya diri atau belum merasa percaya dirinya belum ada. Masih maunya sama ibu, bahkan kamar mandi harus sama ibunya, seperti di rumah kayak gitu. Padahal dia kondisinya sudah sekolah. Nah, di sini saya tulis dengan seperti ini, cara menyelesaikan anak yang kurang percaya diri menjadi percaya diri dalam hitungan menit, kayak gitu. Ya, banyak hal dari 15 poin parenting yang di sini semuanya dalam hitungan menit. Akhirnya endingnya adalah hal yang membahagiakan. Betul. Makanya bukunya Happy parenting, ya, gitu. mengupas tuntas permasalahan sejuta ibu di luar sana, dari anak yang tak suka makan sayur, kecanduan HP, nggak percaya diri, dan lain sebagainya. Tadi ada 15 poin ya. 15 poin parenting. Oke, tadi sekilas tentang happy parenting ya. Tadi udah bahas tentang the understand, berkehidupan, happy parenting, dan lain sebagainya. Sebenarnya masih banyak banget ya, puluhan buku yang lainnya yang bakal kita bahas, tapi mungkin di kesempatan lain. Kesempatan lain. Ya, untuk detail satu persatu tentang permasalahan kehidupan ataupun tentang pengasuhan dan lain sebagainya, maka kita akan belajar langsung pada penulisnya. Ya. Menurut ada yang disampaikan lagi mungkin tips dan trik mungkin. Ya, boleh. Banyak hal sih ketika kita mau menjadi seorang penulis itu kan, kayak gitu. Jadi sebetulnya mudah saja kalau kita memang menginginkan jadi seorang penulis itu. Awali dari setiap aktivitas kita, tulislah di tempat yang kita suka, misalkan buku kecil kayak diary kayak gitu, seperti itu saja dulu. Dan ketika kita menulis, kita kadang terhambat, kita idenya apa, nanti daftar isinya bagaimana, terus itu sebetulnya penghambat kayak gitu. Kalau saya nulis ya nulis saja gitu, nggak usah mikir mau bagaimana konsepnya dan lain sebagainya, nanti judulnya apa gitu. Banyak hal dari buku-buku yang saya tulis, saya nulis saja dulu, nulis ngalir itu, nanti baru setelah itu dibaca lagi, baru ketemu biasanya judulnya kayak gitu. Oh iya, terpatok dengan daftar isi dan apa konsepnya. Iya, betul. Mengalir saja dari satu persatu, jangan langsung kita tentukan judulnya malah nanti nggak mengalir kayak gitu. Dan kita kadang kalau orang yang belum terbiasa menulis kayak gitu ya, itu terpatok dengan ketika saya menulis salah nggak ya kayak gitu, terus orang mau baca nanti nggak ya kayak gitu, kalau baca nolak nggak ya kayak gitu. Overthinking, ketakutan itu hilangkan saja, karena setiap buku yang saya tulis itu ternyata mereka sudah punya pembaca sendiri-sendiri kayak gitu. Iya, yang membutuhkan. Kadang ini misalkan buku The Understand ini ya, sebelum terbit itu sudah laku dengan sekian X lembar gitu. Itu ada grup untuk penjualan kayak gitu. Besok nulis buku lain lagi, misalkan ini Happy Parenting, ada peminatnya lagi. Ada peminatnya gitu, dan nggak mesti yang minat ini juga gitu. Ternyata saya baru tahu ternyata itu adalah
setiap yang ditulis punya pasar sendiri atau peminat sendiri-sendiri kayak gitu. Berarti istilah ada penjual pasti ada pembeli gitu. Betul, Kan? banyak hal seperti itu. Itu mungkin kalau kita mengawali ya untuk jadi seorang penulis, jadi jangan terpatok dengan tadi ejaan, terpatok dengan nanti ada pembacanya atau tidak dan sebagainya. Itu nulis ya nulis saja, ngalir saja kayak gitu. Ya, banyak hal lain lagi yang saya tulis. Kenapa saya paling suka untuk ngelupas kehidupannya sendiri kayak gitu, termasuk buku yang terakhir ini 7 keajaiban utama manusia. Itu betul-betul kisah yang saya tulis dari umur saya SD sampai dengan saya S2 ya kayak gitu. Pernah saya menulis judul itu adalah sekolah paket ijazah sarjana kayak gitu. Tapi kalau ini adalah dari SD kisah kehidupan sampai dengan saya S2 kayak gitu. Jadi betul-betul ada judul, tapi semua cerita yang saya ceritakan adalah tentang pengalaman kehidupan sendiri. Dan hampir semua buku yang saya tulis pasti saya cerita tentang diri sendiri kayak gitu. Karena apa? Bagi saya diri sendiri adalah sesuatu yang paling menarik, dan kita tidak bohong karena apa yang kita alami kita masih ada dan kita bisa luapkan dalam bentuk tulisan. Kita tidak takut salah. Bisa menginspirasi ke orang lain. Betul, maksud saya kalau kamu mau nulis itu coba apa yang jadi kebiasaan atau pengalaman diri sendiri ditulis saja kayak gitu. Diri sendiri. Betul. Jangan terpatok mau tema apa, mau membahas apa, padahal diri sendiri mungkin betul. Nanti kayak jargonnya gitu kan. Kalau orang mau nulis cari teorinya dulu dari mana, padahal dia nggak menguasai kayak gitu. Tulis saja apa yang dialami sendiri kayak gitu. Baru mungkin ternyata cari landasan teorinya, wow ternyata yang saya alami betul. Ini ada teorinya seperti ini, Betul. ada jalannya seperti ini. Iya kayak gitu, betul. Jadi itu hal-hal simpel yang kadang dilakukan oleh orang sebelum dia menulis, akhirnya karena banyak banget yang seperti itu tidak jadilah buku kayak gitu. Nulis itu susah, sulit kayak gitu. Butuh ketekunan. Ya. Waktunya kapan ini? Dari tengah-tengah kesibukan yang saat ini dijalani, kapan waktunya? Kalau saya sendiri saat nulis itu adalah waktu yang paling saya bisa mengondisikan diri. Jadi tidak terpatok waktu harus pagi, siang, malam, tapi bikin diri sendiri itu nyaman dan menerima. Kalau saya biasanya di saat galau justru bisa untuk menulis kayak gitu. Iya, saat galau. Berarti sering galau ini 22 kalau 20 berapa sih? Ya mungkin ini mungkin hasil galau ya gitu. Kayak gitu. Nulis. Jadi galau tapi produktif, tetap bermanfaat. Iya, kayak gitu. Galau yang tadi saja gitu. Enggak, kayak gitu ya. Makanya ada bisa cerita yang memang sampai yang baca itu nangis kayak gitu ya. Karena mungkin nulisnya juga sambil nangis kayak gitu, galau gitu. Emosi sambil apa? Baca itu dia ngelamun, mungkin pas nulis ngelamun gitu ya. Jadi aura penulis itu bisa masuk ke pembaca karena persis ya, mungkin pas lagi nulis dialami juga oleh si penulis itu sendiri kayak gitu. Itu yang jadi seolah-olah saya meluapkan emosi tapi tidak ada jalan lain dan nyaman dengan pena saja gitu. Jadi pelajaran penunjukan ternyata galau itu bukan hanya sekedar sedih aja, tapi bisa meluapkan emosi dengan cara yang positif, karya-karya lain. Amin ya. Terima kasih, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan banyak terinspirasi dan muncul penulis-penulis baru setelah mendengar podcast kita pada hari ini gitu ya. Terima kasih atas inspirasinya, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan pada kesempatan kali ini. Kita akan bertemu di kesempatan selanjutnya, tentunya membahas tentang buku-buku karya dari Kak Anies. Selalulah punya inspirasi agar kamu dapat menginspirasi. Salam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.